Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Mari kita bahas soal di video kali ini. Daya tahan bohlam lampu LED merek A diukur dalam jam berdistribusi normal dengan rata-rata 18.000 jam dan simpangan baku 2.000 jam. Peluang bohlam lampu tersebut mempunyai daya tahan 20.000 sampai dengan 16.000 jam adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan nilai rataannya sama dengan 18.000, kemudian simpangan bakunya 2.000, dan X-nya berada di kisaran 16.000 sampai 20.000. Kita tulis 16.000 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 20.000. Jadi kita hitung dulu nilai Z-nya pertama menggunakan X 16.000. 16.000 dikurang rataan 18.000 dibagi dengan simpangan 2.000. Jadi minus 2.000 dibagi 2.000 menjadi minus 1. Nilai Z yang kedua 20.000 dikurang 18.000 dibagi dengan 2.000. 2.000 dibagi 2.000 nilainya 1. Maka kalau kita gambarkan di kurva distribusi normalnya, tengah-tengahnya 0, di sini min 1, di sini 1. Kita akan hitung daerah A dan daerah B. Untuk daerah A, kita baca yang negatif 1, negatif 1,00, 0,1587 itu yang di sebelah kirinya. 1587. Berarti yang A ini 0,5 dikurang 0,1587. Sementara untuk yang di B 1, berarti 1,00. Kita ambil 3413. Jadi sebenarnya luasnya sama ya, 0,3413. Jadi kita tinggal jumlahkan. Jadi 0,6826. 6826 kita dapatkan jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal berikut. Pada suatu ujian matematika, nilai peserta ujian berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan simpangan baku 5. Jika seorang peserta dipilih, peluang nilai peserta tersebut lebih dari 80 adalah titik-titik. Rataan 70, kemudian simpangan baku sama dengan 5, kemudian kita inginkan X-nya lebih dari 80. Kita hitung nilai Z-nya dengan rumus X dikurang mu per sigma, di 80 dikurang 70 per 5, kita peroleh nilai dari Z-nya sama dengan 10 bagi 5 adalah 2. Kalau kita gambarkan di kurva distribusi normal, ini 0, ini 2, Z yang lebih besar dari 2 di sebelah kanannya, maka nilai peluangnya sama dengan, kalau kita baca di tabel nanti, 0 sampai dan seterusnya di 0,5, dikurang untuk yang 2, kita kembali ke tabel, 2,00 itu berada di sebelah kiri atau di antara 0 sampai Z, 4772. Maka tinggal kita kurangkan 0,5 dikurang 0,4772. Kita peroleh 0,0228. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikut. Nilai ujian matematika suatu kelas berdistribusi normal dengan rata-rata 67 dan simpangan baku 5. Jika siswa yang lulus adalah 80% dari jumlah siswa, nilai batas kelulusannya adalah titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan 80% ini adalah 0,8. Dia sudah lebih besar dari 0,5. Maka secara logika, kalau kita bagi menjadi dua daerah, ini dari 0,5, supaya bisa mencapai 80% atau 0,8, maka harus mundur lagi kemari. Berarti ini luasnya adalah 0,3. Ini 0,5, sehingga nanti nilai Z-nya totalnya menjadi 0,8. Untuk mendapatkan nilai 0,3, berarti kalau kita kembali, untuk daerah yang ditolak ini adalah 1 dikurang 80%, ini berarti 0,2.
Karena tabel kita adalah membaca nilai Z negatif di sebelah kirinya, kita harus cari yang nilai tabel Z negatif untuk 0,2. Kalau kita kembali ke tabel nilai Z yang 0,2 ya, kita kembali 0,2, kita cari pelan-pelan. Yang paling mendekati adalah yang ini. Kita ambil negatif 0,84. Jadi Z-nya sama dengan negatif 0,84, di mana nilai Z adalah X dikurang mu per sigma. Jadi negatif 0,84 sama dengan X dikurang rata-rata 67 dibagi simpangan baku sama dengan 5. Kita kalikan, negatif 0,84 dikalikan dengan 5 menjadi negatif 4,2 sama dengan X kurang 67. Maka nilai X-nya negatif 4,2 ditambah 67 menjadi 62,8. Kita pilih jawabannya yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya terdapat 35 gram garam dalam 1 liter air laut. Akan tetapi setiap laut memiliki kadar garam yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor alam, cuaca, dan letak geografis laut tersebut. Simpangan bakunya adalah 4,5 gram per liter dan kadar garam berdistribusi normal. Jika seorang petani garam menampung 100 meter kubik air laut, peluang petani mendapatkan garam kurang dari 4.500 kg adalah titik-titik. Jadi untuk 1 liter itu normalnya 35 gram. Sekarang kita perhatikan bahwa petani mendapatkan garamnya 4.500 kilo dalam 100 meter kubik. Jadi kita ubah dulu. 100 meter kubik itu berarti 100 dikali 1000 liter, berarti menjadi 100.000 liter. Dan dari sini dia mendapatkan 4.500 kilogram. Kita kali 1000 menjadi 4.500.000 gram. Kalau kita bagikan dengan 100.000, maka kadarnya menjadi 45 gram per liternya. Jadi ini adalah nilai X-nya, kita inginkan kurang dari. Kemudian untuk simpangan bakunya sendiri adalah 4,5. Dari data tersebut kita hitung nilai Z-nya, yaitu menggunakan X kurang mu per sigma. Jadi 45 dikurang 35, kemudian dibagi dengan 4,5. Kita peroleh 10 dibagi dengan 4,5. Kita ambil 2 desimal, menjadi 2,22. Kita gambarkan kurva distribusi normalnya. Ini 0, ini 2,22. Maka kita hitung dulu luas yang ini udah pasti 0,5. Ini luas yang akan kita cari di tabel. Maka menjadi daerah di antara 0 sampai 2,22. Yang positif tentunya 2,22 4868 ditambahkan dengan yang di sebelah kiri 0,5. Jadi kita dapat 0,9868. 0,9868 jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Dari hasil tes materi statistik inferensial terdapat 15% peserta mendapat nilai lebih dari 85 dan 10% peserta mendapat nilai kurang dari 45. Jika nilai peserta dapat didekati dengan distribusi normal, nilai rata-rata dan variansinya berturut-turut adalah titik-titik. Kita gambarkan di kurva. Ada 15% yang mendapat nilai lebih dari 85. Berarti 15% di sini 0,15. Dan 10% yang kurang dari 45. 10% berarti 0,1. Kita baca tabelnya. Yang pertama untuk yang 0,1 berarti menggunakan tabel nilai Z yang negatif. Untuk 0,1, Z negatif 0,1 kita cari nilainya paling mendekati yang ini.
di negatif 1,28. Jadi negatif 1,28. Jadi kita tuliskan nilai Z sama dengan X kurang mu per dengan simpangan baku. Negatif 1,28 sama dengan, ini nilainya adalah kurang dari 45, dikurang dengan rataan, dibagi dengan simpangan baku. Jadi negatif 1,28 simpangan baku sama dengan 45 dikurang dengan rataan. Jadi negatif 1,28 simpangan baku ditambah rataan sama dengan 45. Kemudian yang lebih dari 0,15, kita tidak bisa langsung baca karena di sini untuk nilai 0, totalnya berjumlah 0,5 untuk keseluruhan data di sebelah kanan. Jadi 0,5 dikurang 0,15, kita akan cari yang 0,35 untuk nilai Z-nya. Untuk Z yang positif. 0,35. Kita cari perlahan. 0,35 yang paling mendekati yang ini. Di 1,04. Kita tuliskan 1,04 sama dengan X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. 1,04 simpangan baku sama dengan nilai X-nya yang kita gunakan adalah 85 dikurang mu. Jadi 1,04 sigma ditambah mu sama dengan 85. Kedua persamaan kita eliminasi. 1,04 simpangan baku ditambah rataan sama dengan 85. Negatif 1,28 simpangan baku ditambah rataan sama dengan 45. Kita kurangkan sehingga rataannya habis. 1,04 dikurang negatif 1,28 berarti ditambah 1,28. Jadinya 2,32 simpangan baku sama dengan 40. Maka simpangan bakunya 40 dibagi 2,32. Kita peroleh 17,24. Kita substitusi kembali. 1,04 dikali 17,24 ditambah rataan sama dengan 85. 1,04 dikali dengan 17,24. Kita peroleh 17,93 tambah mu sama dengan 85. Maka kita peroleh 85 dikurang 17,93, 67,07. Jadi kalau kita perhatikan kedua nilai yang memenuhi, 6707 dan 17,24, jawabannya yang di option C. Ini sebenarnya ada kekeliruan ya sebenarnya ya. Ini kalau variansi tentunya tidak ada jawaban karena yang kita peroleh adalah simpangan baku. Kalau variansi dia harusnya 17,24 kita kuadratkan lagi. 17,24 dikuadratkan harusnya 297,21. Kita ganti saja variansi ini menjadi simpangan baku. Karena kalau dia variansi nanti tidak ada jawabannya. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.